Dan pemirsa, pertarungan sesungguhnya kini menanti timnas Indonesia pada matchday ketiga Piala AFF 2026. Skuad Garuda bersiap menghadapi laga syarat gengsi melawan rival abadi Vietnam dalam misi memperebutkan tiket semifinal sekaligus mengkudeta tahta puncak klasemen grup A dari tantangan The Golden Star Warriors. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam matchday ketiga Piala AFF 2026 Grup A. Bentrokan dua kekuatan besar Asia Tenggara ini akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam. Skuad Garuda asuhan John Herdman datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih dua laga awal melawan Kamboja dan Timor Leste untuk mengamankan 6 poin. Sementara itu, The Golden Star Warriors kini baru mengumpulkan 4 poin setelah ditahan imbang oleh Singapura pada laga sebelumnya. Berbekal performa yang sedang menanjak serta dukungan puluhan ribu supporter, Indonesia secara statistik sedikit lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan. Selain itu, Stadion Pakansari juga menyimpan memori manis bagi timnas Indonesia saat sukses menaklukkan Vietnam 2-1 pada semifinal Piala AFF 2016 silam. Jika melihat sejarah pertemuan kedua tim, Indonesia memiliki catatan yang sedikit lebih baik. Sejak pertama kali bertemu pada 1991, Indonesia dan Vietnam sudah berhadapan 31 kali di berbagai kompetisi. Hasilnya, Indonesia meraih 11 kemenangan, Vietnam menang 9 kali, sedangkan 11 pertandingan lainnya berakhir imbang. Meski secara keseluruhan Indonesia unggul, skuad Garuda masih memiliki misi untuk mematahkan kutukan belum pernah membobol gawang Vietnam di kompetisi AFF sejak 8 tahun silam. Apabila ketajaman Mitchell Baker kembali terbukti, serta Tom Hai mampu menguasai lini tengah, peluang kemenangan skuad Garuda untuk menyegel tempat di semifinal akan semakin terbuka lebar. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya bagaimana laga antara Indonesia melawan Vietnam malam nanti, sudah terhubung dengan kami analis sepak bola Firzi Idris. Selamat pagi Bung Idris. Bung Firzi. Ya, selamat pagi. Pagi ya, Mbak Bung Glory, Firzi, pagi semua. kalau kita melihat saat ini Indonesia telah menorehkan hasil yang positif di dua laga terakhir melawan Kamboja dan juga Timor Leste. Apakah ini bisa menjadi modal nantinya melawan Vietnam? Oh ya, tentu saja karena ini adalah dua penampilan yang mempertahankan momentum kita ya dalam membangun pergerakan positif sepanjang turnamen. Dan ketika kita sempat deadlock menghadapi Timor Leste, timnas masih menemukan jawaban dengan gol-gol pada 20 menit akhir. Dan tentu saja ini adalah hasil yang dibutuhkan dalam menghadapi tim yang Coach John Herdman di press conference kemarin mengutarakan bahwa ini adalah tim terkuat di turnamen ya, karena juga Thailand kita tahu tidak membawa kekuatan penuh. Thailand juga sudah 7 kali ya juara di turnamen, sehingga Vietnam sebagai juara bertahan, mereka pasti ingin mempertahankan trofi mereka, dan ini kita akan menghadapi mereka juga dalam kondisi yang tidak sempurna ya. Tadi sudah dikatakan mereka ditahan imbang oleh Singapura 0-0. Hasil yang sebenarnya membuat pertarungan grup ini makin sangat terbuka ya, dan kalau kita tidak mendapat hasil positif pada laga nanti, artinya kita harus menang di jalan besar menghadapi Singapura di pertandingan terakhir. Jadi itu yang menjadi perhatian dari Coach John pada sesi konferensi pers kemarin, Mbak Glory. Baik, kira-kira Bung Firzi, permainan seperti apa yang perlu diwaspadai para pemain timnas Indonesia? Karena kalau kita melihat Vietnam sendiri kan memiliki karakter yang disiplin dan juga stamina yang tangguh. Ya, tadi kemarin itu juga sempat kita tanyakan ya di media kepada Coach John. Dia mengutarakan bahwa tidak ada persiapan spesial sebenarnya dalam menghadapi Vietnam ini. Memang dari tahun ke tahun Vietnam terkenal dengan permainan kerasnya, tapi ya tadi seperti kata Pak Sumarji, memang nggak terlihat di laga lawan Singapura. Entah nanti kalau di pertandingan lawan kita nanti malam di Pakansari, tensi laga memaksa dan membuat mereka berubah dan memainkan karakter permainan yang bisa kita lihat. Tapi Coach John kemarin mengingatkan bahwa tim harus stay kepada identitas mereka, harus mempertahankan apa yang telah mereka bangun selama ini, sehingga mereka bisa bermain seperti diri mereka sendiri, tidak tergantung dari provokasi atau gangguan dari lawan. Dan ini adalah hal penting, bahwa kita harus bisa mengkonsentrasi dengan apa yang telah dilatih selama ini, dengan apa filosofi yang telah ditunjukkan oleh Coach John, agar bisa mendapatkan hasil maksimal melawan Vietnam yang tadi juga udah disebut ya. Kita terakhir kali bisa mencetak gol lawan Vietnam di Piala AFF itu di leg kedua semifinal di Hanoi
tahun 2016. Setelah itu 8 tahun kita tidak bisa menjebol gawang mereka di Piala AFF. Jadi ini mungkin harus ada sesuatu yang juga kita harus pecahkan ya. Kalau waktu itu kita bisa menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi di round 2 kualifikasi Piala Dunia ya. Sekarang kita harus mengakhiri dahaga 8 tahun kita tidak bisa mencetak gol ke gawang Golden Star Warriors ini, Mbak Glory. Baik, Bung Firzi, kalau kita melihat nanti malam ini akan ada adu strategi dari kedua pelatih. Nah, kira-kira kalau lihat dari timnas Indonesia sendiri, seperti apa taktik apa yang akan dijalankan oleh pelatih John Hartman? Ya, pelatih John itu memang sangat modular ya dengan pemilihan taktik dan formasi dia. Tapi kita lihat apa yang sudah ingin dia coba bangun dengan tim ini, apa yang dia coba lakukan, baik itu penyerangan-penyerangan via sayap kemarin yang yang membongkar deadlock lawan Timor Leste itu kan adalah pergerakan di sisi kiri nih. Kita akan lihat golnya tadi ya ketika Ragnar Roratmangun memberikan umpan kepada Mitch Baker di tengah, dimulai dengan golnya Shane Patinama ini ya dari Donitri. Ini kan kombinasi dua pemain cadangan yang menunjukkan bahwa kualitas pemain pengganti ini memang kita butuhkan bala bantuan dari bench. Kita memerlukan seluruh squad untuk berpartisipasi, dan itu juga yang dikatakan oleh Coach John kemarin ketika saya tanya kepada dia mengenai peran Tom Hai. Dia sangat memuji peran Tom Hai, terutama free kicknya kemarin lawan Timor Leste, hat-trick assist lawan Kamboja. Tapi dia juga menekankan peran pemain-pemain yang mungkin tidak terlihat ya. Pemain yang tidak sedang memegang bola, pemain yang tidak sedang melakukan penetrasi, pergerakan, tapi dia menitik beratkan bahwa bukan hanya Tom Hai yang akan berperan, tapi semua pemain di skuad Garuda, terutama sekali dia juga menyinggung karena Rizky Ridho kemarin juga mendampingi di sesi konferensi pers, itu adalah peran Ridho dalam mencoba menghentikan striker ganasnya Vietnam ya, Rafael Son ya, Nguyen Xuan Son yang telah mencetak kalau tidak salah 13 gol dari 12 caps bersama timnas Vietnam. Ini harus diwaspadai karena penampilannya begitu sangar dalam memimpin lini depan Vietnam, dan ini yang harus kita waspadai nanti, Mbak Glory. Baik, terakhir Bung Firzi, kira-kira prediksi skor akhir dalam permainan nanti malam seperti apa? Ya, kita tentu saja harus positif ya kalau membicarakan timnas Indonesia. Saya yakin kita bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan nanti. Vietnam juga datang ke laga ini setelah pertandingan berat. Tapi Coach John juga udah bilang tim ini baru kembali dari perjalanan 19 jam ya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa jauh, dan kita berharap tentu mereka mendapatkan hasil positif, optimis bisa menorehkan kemenangan atas rival kita di kawasan. Seperti itu, Mbak Glory. Kita akan nantikan pertandingan nanti malam Indonesia versus Vietnam. Semoga hasil akhirnya berpihak kepada Indonesia. Baik, terima kasih Bung Firzi Idris, analis sepak bola sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.